Susunan apel pembukaan, masa pengenalan lingkungan sekolah dan pesantren, dan sekaligus serah terima jabatan serta pelantikan GBH tahun 2021-2022. Pesantren Darul Madinah Madiun, Sabtu 17 Juli 2021. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, apel dimulai. Seluruh Rais Talafiyah menyiapkan fiahnya. Siap, gerak. Setengah lencang kanan. Gerak. Tegak, gerak. Rais Al-Fasilah memasuki lapangan. Laporan Rais Talafiyah kepada Rais Al-Fasilah. Tengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lapor kelas 12 siap. Lapor kelas 11 siap. Lapor sekolah agama siap. Lapor sebelumnya siap. Lapor sebelumnya 2 siap. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Serah terima jabatan dan pelantikan GBH tahun 2021-2022. Petugas memasuki lapangan. Berhenti. Gerak. Balik kanan, gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Hadap kiri, gerak. Satu langkah ke kiri, jalan. Maju, jalan. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan, gerak. Pembacaan surat keputusan Kepala Yayasan tentang susunan pengurus GBH Darul Madinah Madiun periode 2021-2022 oleh Kepala Yayasan Darul Madinah Madiun Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun. Sebelum saya membacakan surat keputusan ini diambil dengan nomor surat yang sangat luar biasa. Surat keputusan Kepala Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun nomor 554 /P.123 /PPTQ strip HM /7/2021. Nomor surat keputusan ini diambil dengan nomor 554. Pengambilan nomor ini ditujukan supaya semua pengurus GBH yang nantinya sudah dilantik bisa mencerminkan sebagai generasi 554. 554 artinya adalah 5 adalah Quran surat Al-Maidah. Itu nomor 5. 54 itu adalah ayat yang ke-5. Dan antum semua nanti ketika sudah dilantik menjadi pengurus, antum harus mencerminkan
menjadi generasi 554. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun nomor 554/P.123/PP/HM/7/2021 tentang pengangkatan pengurus Gerakan Pandu Hidayatullah yang nantinya akan disingkat sebagai GPH. Markas Cabang MA Darul Madinah Madiun periode amanah tahun 2021-2022. Menimbang 1. Kelancaran pelaksanaan program GPH di tingkat cabang, yaitu meliputi tarbiyah ruhiyah, tarbiyah thaqafiyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah ijtima'iyah, dan tarbiyah qiyadiyah. 2. Standarisasi tata kelola organisasi GPH pada tingkat cabang. 3. Kemampuan personal organisasi GPH. 2. Surat keputusan Panglima Pusat GPH nomor 02/MPPH/MPPH/8/2016 tentang pengangkatan komandan wilayah dan daerah di seluruh Indonesia. Memperhatikan 1. Rekomendasi Wakil Kepengasuhan Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun. 2. Hasil musyawarah antara kepengasuhan dengan tim kesiswaan MA Darul Madinah Madiun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengatur lagi Maha Teliti, Kepala Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun memutuskan 1. Mengangkat nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus GPH Markas Cabang MA Darul Madinah Madiun. 2. Kepada yang bersangkutan diwajibkan segera menyelenggarakan rapat, berdiskusi, dan berkoordinasi guna penyusunan program kerja dan melaksanakannya. 3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan atau 15 Juli 2021, Kepala Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun atas nama Muhammad Hamzah Fadl Khorib LC. Lampiran surat keputusan Kepala Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun nomor 554/PPTQ/HM/7/2021. Susunan pengurus Gerakan Pandu Hidayatullah atau disingkat dengan GPH Markas Cabang MA Darul Madinah Madiun periode amanah tahun 2021-2022. Ketua Cika Ayu Kaesaria Maharani. Sekretaris Inet Nadia Indraswari. Bendahara Nisa'a Yiha Qur'ana. Bidang ibadah Ketua Qurrata Ainin Jayidah Sutanto. Anggota 1. Latifah Nur Izzatul Jannah. 2. Aisy Isdihar Ari. 3. Selviana Dwi Rahmawati. 4. Nabilah Ibtihal Huwaidah. 5. Nisa Rodiah Amalia. 6. Kania Rahma. Dan 7. Yumna Solfa Salsabila. Bidang keamanan Ketua Harsika Mayang Rahmawati. Anggota Aza Jundiah. Anggota 2 Anissa Salsabila Cahya Kirani. Anggota 3 Kanza Husnina. Anggota 4 Tri Utami. Anggota 5 Mar'atus Solihah. Bidang taklim dan bahasa Ketua Ummi Latifah Anwarisya. Anggota 1
Desiana Laila Inayah. Anggota 2, Fatima Fauzia Hilan. Anggota 3, Arika Gina Alyana. Anggota 4, Larasati Kurnia Ashifa. Anggota 5, Sabrina Khairu Umah. Bidang kebersihan, Ketua, Amalaroro Sabrina Gusyanti. Anggota 1, Mufidah Amanatul Firdaus. Anggota 2, Akila Muradah Sutanto. Anggota 3, Rosyana Aswida Fatimah. Anggota 4, Syafinatin Najwa Khairun Nisa. Anggota 5, Faza Muzayana Haq. Bidang kesehatan, Ketua, Hanifah Ammari Siddiq. Anggota 1, Gea Rifdah Akmalia. Anggota 2, Naifah Rohadatul Aisy. Anggota 3, Aulia Azahra. Anggota 4, Windy Astuti. Anggota 5, Atia Gustrinisa. Bidang Humas, Ketua, Dia Aisyah Nurul Fadilah. Anggota 1, Treisya Elsi Fania Putri. Anggota 2, Zahara Nafiati. Anggota 3, Ananda Putri Aisyah Febrianti. Anggota 4, Zika Wega Husuma. Madiun 6 Zulhijjah Hamzah Fatul Khorib LC. Demikian surat keputusan yang bisa kami bacakan. Untuk selanjutnya kami kembalikan acara kepada pemandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amira Sariah memasuki lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan ikrar pengurus Gerakan Pandu Hidayatullah Pesantren Putri Tahfidzul Quran Darul Madinah Masa Bakti 2021-2022. Sebelum saya melantik, saya akan bertanya kepada anak-anakku calon pengurus GPH Gerakan Pandu Hidayatullah periode 2021-2022 supaya dijawab pertanyaan saya dengan tegas. Siapkah anak-anakku untuk tidak munafik? Insyaallah siap. Siapkah anak-anakku menjadi pengurus GPH yang berakhlakul karimah? Insyaallah siap. Siapkah anak-anakku menjadi pengurus GPH yang giat dan bekerja sepenuh hati? Insyaallah siap. Siapkah anak-anakku membantu pemimpin pondok pesantren dan sunnah-sunnah pondok? Insyaallah siap. Siapkah anak-anakku memimpin organisasi serta melaksanakan amanah yang suci ini dengan keikhlasan dan tanggung jawab? Insyaallah siap. Siapkah anak-anakku untuk mendidik, menegakkan disiplin, dan memberi suri tauladan yang baik kepada segenap santri pesantren Darul Madinah Madiun? Insyaallah siap. Siapkah anak-anakku untuk taat dan patuh kepada pimpinan pondok pesantren Darul Madinah Madiun? Insyaallah siap. Siapkah anak-anakku untuk berjanji? Insyaallah siap. Kami ulangi. Siapkah anak-anakku untuk berjanji? Insyaallah siap. Oleh karena itu, berjanjilah dengan sepenuh hati. Tirukan apa yang kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, aku berjanji dengan sepenuh hati akan menjalankan kewajibanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dan patuh terhadap pimpinan pondok pesantren Darul Madinah Madiun beserta staf, disiplin dan sunnah-sunnah pondok pesantren Darul Madinah Madiun. Alhamdulillah, dengan disaksikan oleh pimpinan pesantren, Dewan Guru, serta warga Darul Madinah mulai hari ini, Sabtu 17 Juli 2021, anak-anak saya sahkan dan saya kukuhkan sebagai pengurus Gerakan Pandu Hidayatullah atau GPH Masa Bakti 2021-2022. Sekian, selamat bekerja dan bertugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Semoga sukses selalu. Madiun, 17 Juli 2021. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la basirah wa hidayatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Saniyan, salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minadh dhulumati ilan nur wa minal jahiliyah ilal islamiyah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadz Amir Abdullah, yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah MA Darul Madinah, yang saya hormati Ustadzah Kepengasuhan Pesantren MA Darul Madinah, serta GPH pengurus baru yang berbahagia. Sebesarnya kepada Ustadzah EH selaku Kepala Kepengasuhan, serta Ustadzah pengasuh lainnya yang telah membimbing kami selama menjabat menjadi GPH. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah sekolah yang telah mengarahkan kami selama menjabat menjadi GPH ini. Yang terakhir, saya tak lupa berterima kasih kepada teman-teman saya sekaligus rekan kerja saya selama menjabat menjadi GPH ini. Pesan saya untuk GPH baru, terus semangat dan jangan pernah berhenti untuk mengemban amanah. Meskipun di kedepannya nanti akan ada masalah. Saya perwakilan dari GPH lama periode 2020-2021 meminta maaf apabila Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh az-za'imul mu'min. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan ya bina nashkuru syukran ila Allah Ta'ala allati qad a'ta'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman GPH angkatan 2021 sampai dengan 2022. Yang dengan demikian menjadi tanggung jawab tambahan untuk kami sebagai santriwati MA Darul Madinah. Dan semoga
atas dukungan kita semua. Apa yang diharapkan untuk GPH 2021 sampai dengan 2022 dan khususnya MA Darul Madinah dapat berjalan baik dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya, kami semua meminta bantuan dan juga bimbingan atas apa yang akan kami lakukan selama menjabat menjadi GPH. Dan untuk seluruh santriwati MA Darul Madinah, kami selaku GPH angkatan 2021 sampai dengan 2022 meminta kerjasamanya baik di asrama maupun di sekolah untuk kelangsungan kita bersama. Yumkin kafayatukunna as-sa'bi min kunna ala jamil ahqa wal aghlat minni wa aqulu qawlan hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Maras Pandu Hidayatullah, petugas memasuki lapangan. Mari kita menyanyikan Maras Pandu Hidayatullah dengan mengembangkan tangan dan mengembangkan kaki. Al-Quran wa akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Mulia pribadinya, pandu hidayatullah, terus akidahnya, Al-Quran wa akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Cahaya Islam diterangkan rahmatnya ke penjuru dunia, dengan dakwah dan jihad fisabilillah, dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Dunia pribadinya, pandu hidayatullah, terus akidahnya, Al-Quran wa akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Maju pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan, gerak. Arahan oleh Ketua Yayasan Darul Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du, alhamdulillah, yang kami hormati Ustadz Hamzah Fathul Qorib selaku Kepala Kepesantrenan Darul Madinah, yang kami hormati Ustadz Figi selaku Kepala MA Darul Madinah, dan para ustadz dan ustadzah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adik-adik sekalian, para santri, dan spesial secara khusus pengurus baru GPH dan pengurus lama yang sudah memberikan kontribusi untuk berlangsungnya program-program Gerakan Pandu Hidayatullah di Darul Madinah Madiun ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa masih diberikan kehidupan oleh Allah. Pagi ini kita bisa menikmati udara segar, kita bisa melihat kanan kiri kita, sahabat-sahabat kita, ustadz dan ustadzah kita. Kita juga masih bisa sarapan pagi dengan nikmat. Pada saat yang sama, banyak orang yang saat ini, hari-hari ini, akhir-akhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya karena memang kontrak hidupnya sudah habis. Demikian juga kita, suatu saat ketika kontrak hidup kita di dunia ini sudah selesai, sudah habis, maka adalah sebuah kepastian kita pun akan menyusul mereka. Oleh karena itu, para asatid dan asatidah sekalian, serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah momen penting untuk secara khusus GPH lama dan GPH baru. Demikian juga kepada umumnya para santri baru kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sengaja saya tadi malam menyusun secara khusus apa yang akan saya sampaikan di hadapan antum. Walaupun sebagian sudah saya sampaikan di Madiun pada saat pelantikan GPH SMP Darul Madinah. Adik-adik sekalian, ada sebuah kesimpulan hidup yang antum bisa renung-renungkan. Ini adalah sebuah kepastian kebenarannya. Ini adalah kebenaran absolut yang bisa antum buktikan kebenaran kesimpulan kehidupan ini. Kesimpulan itu mengatakan bahwa hidup ini senantiasa berubah. Siapa yang akan memungkiri bahwa hidup ini berubah? Semuanya berubah. Mari kita coba merenung sejenak, berpikir, memejamkan mata, baik di sini maupun dimanapun, melakukan perenungan, kalau dalam bahasa kerennya, melakukan kontemplasi. Benarkah hidup ini berubah? Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Semuanya berubah. Semuanya berubah. Satu-satunya yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Mari kita renungkan tentang waktu. Kita ini hidup dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, dari hari menjadi pekan, dari pekan menjadi bulan, dan dari bulan menjadi tahun. Dari tahun ke tahun berganti menjadi tahun demi tahun, berganti dan berubah terus menerus. Itu dari sisi waktu. Mari kita renungkan dari diri kita. Kita ini dulu tidak ada. Bisa kita pastikan, bertanya kepada bapak ibu kita, dulu kita tidak ada. Kemudian kita dilahirkan ke muka bumi ini, ke dalam kehidupan ini. Allah hadirkan kita menjadi seorang bayi, kemudian besar menjadi seorang kanak-kanak, menjadi remaja. Hadirlah antum saat ini di Darul Madinah saat ini dalam posisi antum sudah sebagai remaja. Bukankah kita semua sudah melalui
berbagai macam perubahan. Semuanya kita sudah melalui berbagai macam perubahan. Adik-adik sekalian, mari kita renungkan tentang sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan ataupun organisasi swadaya masyarakat seperti lembaga pendidikan, seperti peradaban-peradaban. Dulu kita pernah mendengar ada namanya peradaban Mesir dengan kehebatannya dalam bentuk Sphinx dan piramida. Sekarang dia hanya tinggal sejarah. Dulu kita pernah mendengar Babilonia dengan peradaban Mesopotamia dan Sumeria. Sekarang tinggal sejarah yang kita pelajari. Adakah itu semua kemudian? Ada sampai saat ini. Mereka termakan oleh perubahan zaman, mereka termakan oleh perubahan waktu, dan semua itu tinggal kenangan. Dari sisi organisasi. Kemudian ada di sekalian, dari sisi kepemimpinan, kita juga pernah mendengar dari ustadz dan ustadzah kita, membaca dari buku-buku sejarah. Di dunia ini pernah hadir pemimpin protagonis, pemimpin kebaikan. Ada Nabi Isa yang disebut dengan Yesus. Beliau adalah tokoh pergerakan. Nabi Musa, beliau adalah tokoh pergerakan. Siapa di antara mereka yang bukan tokoh pergerakan? Semuanya adalah tokoh pergerakan dan semuanya wafat karena memang seperti itulah fitrahnya, mereka dimakan oleh perubahan dan mereka dimakan oleh waktu. Ada juga tokoh antagonis kejahatan. Ada kehidupan dan datarnya kehidupan. Seperti itulah kehidupan yang akan kita dapati. Seperti itulah seni memimpin dalam organisasi, baik di pondok ini maupun kelak di tengah-tengah masyarakat. Ada di sekalian, maka sadar bahwa dimanapun hidup itu sama, maka antum mengarungi 3 tahun ke depan di MA Darul Madinah. Yang kelas 11, antum sudah mengarungi 1 tahun. Bagaimana merasanya 1 tahun dan antum menatap 1 tahun ke depan? Yang kelas 12, yang mana kelas 12 ini? Kok saya tidak tahu mana yang kelas 12? Di depan saya. Yang kelas 12, antum yang dulu kelas 10 menangis kapan selesainya di MA Darul Madinah ini, antum saat ini sudah berada di ujung tanduk. Bisakah antum mencapai prestasi? Bisakah antum mengukir prestasi? Daripada banyak mengeluh, daripada banyak menyalahkan orang lain, antum sudah ada di ujung tanduk. Sementara pikiran antum merasa antum masih dipenuhi dengan kekurangan terus yang terbayangkan, menyalahkan orang lain terus, menyalahkan ustaz-ustaz, menyalahkan situasi dan kondisi. Adalah sesuatu yang biasa, itu adalah sesuatu yang fitrah. Adik-adik sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga antum semuanya bangkit semangatnya, terbuka wawasannya bahwa hidup ini akan senantiasa berubah. Yang pasti harus kita miliki adalah jiwa pejuang. Jika antum tidak punya mental pejuang, sampah di masyarakat. Tentu itu bukan harapan kami. Kami semuanya berharap suatu saat antum akan menjadi pejuang. Kami sampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Ratu Blas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasanata sahla. Rabbana hab lana